Nah, setelah itu kita ketik nama filenya, misalnya kuliah 3 gitu ya. Jangan lupa .py. Nah, itu kita save. Nah, nanti dia akan berubah ininya. Ada path tempat kita nyimpan, dan ini adalah nama file yang kita pakai gitu ya. Nah, untuk membuat variabel di Python, kita langsung aja ketik nama variabelnya. Misalnya ada nama, misalnya nalar. Oh ya, tadi save. Terus di save as type-nya pilih Python file. Terus di file name-nya jangan lupa .py ya. Setelah itu save. Nah, untuk membuat nama variabel, kita langsung ketikin aja namanya, nggak perlu misalnya string gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi kita langsung ketik nama variabelnya. Misalnya kita bikin variabel namanya nama gitu ya. Membuat variabel nama. Terus misalnya kita bikin variabel lagi namanya usia gitu ya. Tuh. Terus kita print misalnya. Print. Misalnya kita ngeprint nama, .2 spasi, terus nama. Print. Usia. Terus di save, jangan lupa. Kalau misalnya di sini masih merah, berarti itu belum ke save ya. Kalau misalnya udah biru, berarti udah ke save. Terus di comment prompt-nya, kita sesuaikan path yang ada di sini dengan path yang ada di sini di notepad-nya ya, tempat kita nyimpan filenya. Karena aku nyimpannya di berarti aku ketik E.2 gitu. Kalau misalnya teman-teman di D, berarti D.2 gitu ya. Sesuaikan sama tempat teman-teman nyimpan. Filenya di mana. Nah, ini kan ganti yang tadinya C jadi E ya. Kalau teman-teman misalnya masuk ke folder CD spasi nama foldernya. Dan nanti dia kalau kayak gini udah masuk ke foldernya gitu. Kalau misalnya mau keluar lagi CD titik-titik. Pokoknya sesuaikan path yang ada di sini harus sama dengan path yang ini ya. Setelah sesuai path-nya, kita ketikkan nama filenya, misalnya kuliah3.py. Nah, ini adalah output dari program yang telah kita buat. Nah, di program ini kita membuat 2 variabel. Recording stopped.
Recording in progress. Gitu ya. Nah, di kode ini kita tadi bikin dua variabel. Variabel pertama adalah nama, variabel kedua adalah usia. Nah, variabel nama ini punya nilai. Nilainya itu isinya nalar istiqomah. Tipe datanya adalah string. Kenapa string? Karena ini tipe datanya teks ya. Teks dan kita kasih tanda kutip. Kutipnya ini terserah teman-teman ya, mau kutip 1 atau kutip 2 juga boleh, asalkan sepasang. Kalau depannya kutip 2, belakangnya juga kutip 2 gitu. Nah, kemudian variabel usia itu nilainya 29, tipe datanya adalah integer. Nah, gimana caranya kita tahu tipe data dari masing-masing variabel? Kita pakai perintah type ya. Misalnya print type nama gitu. Terus print type usia. Terus di save lagi. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, kita tahu bahwa tipe namanya adalah string. String itu teks ya. Dan usia itu adalah integer. Integer itu bilangan bulan. Coba kalau kita ubah misalnya 29,5 gitu ya. Nah, dia berubah jadi float. Karena float itu adalah bilangan desimal yang ada koma-komanya gitu. Kalau integer, dia bilangan bulat. Karena bulat, ini integer ya. Karena ini ada koma-komanya, alias desimal, ini tipe datanya float. Nah, misalkan kalau aku kasih ini tanda kutip. Nah, dia berubah jadi string. Kenapa angka tipe datanya jadi string? Karena aku kasih tanda kutip. Jadi kalau kita kasih tanda kutip, dia tipe datanya berubah jadi string gitu. Karena dianggapnya teks, walaupun dia isinya angka gitu ya, bukan gitu. Itu penting karena nanti di pengolahannya gitu ya, kan pengolahan data teks dengan data numerik itu beda ya, makanya kita harus menyesuaikan. Misalnya kalau usianya pengennya teks ya pakai tanda kutip, kalau misalnya usianya pengennya numerik ya jangan pakai tanda kutip gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan cara penulisannya gitu ya, karena kan di Python nggak pakai integer gitu ya.
Tapi dia kayak mendeteksi sendiri isinya apa gitu, isinya float kah, atau integer kah, atau string kah. Makanya ketika kita menuliskan datanya itu harus benar-benar diperhatikan. Mau data teks pakai tanda kutip. Kalau integer jangan pakai koma-koma gitu. Kalau float harus pakai koma gitu. Hmm. Bukan tadi kamu bilang. Iya, save-nya boleh di mana aja ya. Terserah. Pokoknya nanti di sini di path-nya itu harus sama dengan tempat kita nyimpennya. Terserah mau di D, mau masuk lagi ke folder boleh di mana. Untuk penamaan variabel itu ada aturan tersendiri di dalam Python ya. Yang pertama itu nama variabel hanya boleh diawali huruf atau underscore. Jadi nama variabel tidak boleh diawali oleh angka dan juga harus terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Misalnya kalau di antara misalnya ada simbol kali atau simbol garis miring itu nggak boleh ya. Pokoknya simbol-simbol yang boleh itu karakter A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Selain itu tidak boleh. Terus nama bersifat case sensitif, artinya nama N-nya besar dengan nama NAM-nya besar itu dianggap variabel yang berbeda. Jadi tadi aturannya hanya boleh diawali huruf atau underscore. Misalnya kalau diawali angka gitu ya, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau diawali misalnya tanda lain gitu ya, selain underscore. Itu juga nggak bisa. Nama variabel tidak boleh diawali oleh angka dan karakter lain selain tadi A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Terus kalau misalnya kita ngasih nama variabel ya, nama sama dengan nalar, terus N-nya gede ya. Ini dianggap dua variabel yang berbeda gitu, karena N-nya beda, yang satu kecil, yang satu gede. Nah gitu. Kalau print N-nya besar, gitu ya. Jadi dia bersifat case sensitif, walaupun beda satu huruf, yang satu kecil, yang satu besar gitu, dianggapnya dua variabel yang berbeda gitu. Makanya ketika kita, misalnya yang ini ya, usia U-nya kecil, maka ketika kita print, U-nya harus kecil juga gitu. Pokoknya harus sama persis ya dengan yang kita definisikan di sini, inisiasi di sini gitu. Nah, coba kita latihan dulu ya. Underscore nama boleh nggak? Underscore nama boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena tadi ini hanya boleh diawali huruf atau underscore. Jadi underscore nama itu boleh karena diawali underscore ya. Kalau satu nama boleh nggak? Enggak, karena tadi tidak boleh diawali angka ya. Terus nama titik depan boleh nggak? Enggak, Bu. Enggak, karena
tadi yang ini ya, yang hanya boleh terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore ya. Tandanya nggak boleh gimana? Misalnya nama lengkap. Nah, ada tulisan atribut error. String object has no atribut lengkap. Jadi kalau itu nanti dipakainya di fungsi ya, titik itu. Nanti kita belajar tentang fungsi. Terus kalau nama depan boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kalau nama underscore belakang? Boleh. Karena terdiri dari alfanumerik dan underscore boleh ya. Kalau nama persen lengkap? Enggak, Bu. Enggak, karena ada persennya ya. Persennya itu enggak boleh. Kalau nama spasi lengkap? Boleh kayaknya, Bu. Oh, enggak boleh. Boleh. Karena ada spasinya. Nama lengkap. Sintaks error, nggak boleh ada spasinya ya. Pokoknya karakter selain A sampai Z, 0 sampai 9 sama underscore itu nggak boleh termasuk spasi, titik, terus tadi persen, terus kalau misalnya karakter yang lain juga ya kayak bintang gitu atau add itu nggak boleh. Pokoknya selain underscore itu nggak boleh ya. Termasuk tadi spasi. Yang ini udah paham kan ya, cara bikin variabel yang benar. Tapi kalau ada yang mau ditanyain dulu gak? Tapi kalau ada yang mau ditanyain langsung aja bilang ya. Nah, kalau tadi aturan pemberian nama variabel, kalau sekarang aturan assignment variabel. Assignment itu adalah pemberian nilai terhadap variabel dalam Python. Kalau dalam Python itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama single, yang kedua multiple. Kalau single itu dalam satu baris itu didefinisikannya satu variabel. Kalau multiple dalam satu baris itu kita mendefinisikan lebih dari satu variabel. Contohnya ya, kalau di sini kita tambah lagi misalnya. Nah, kalau kayak gini, ini namanya cara single. Single ya. Maksudnya dalam satu baris kita definisikannya satu variabel. Yang ini satu baris satu variabel gitu ya. Yang ini satu baris satu variabel juga. Gitu. Bedanya dengan cara multiple apa? Kalau cara multiple itu dalam satu baris kita definisikannya lebih dari satu variabel. Misalnya nama gitu, usia, pekerjaan sama dengan misalnya Nalar gitu, usianya 29, pekerjaannya gini ya. Nah, yang cari single dengan cara multiple itu akan menghasilkan hasil yang sama. Bedanya cuma kayak lebih ringkas aja. Kalau ini kan butuh 3 baris. Kalau yang cara multiple kan cukup 1 baris aja gitu. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang single atau multiple karena hasilnya sama. Nah, hasilnya sama ya. Nalar sama 29. Kalau misalnya kita punya variabel yang nilainya sama gitu ya, kita bisa langsung
dalam satu baris, misalnya kita punya variabel A, B, sama C, nilainya adalah 10 gitu. Langsung aja. Oh, ini ya. A, B, A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 10 gitu. Nah, gini jadinya. Jadi, misalnya kita punya variabel A, B, dan C, hasilnya sama-sama 10, kita langsung aja definisikan A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 10, gitu. Jadi, nggak perlu kayak single gitu ya, A sama dengan 10, B sama dengan 10, C sama dengan 10, nggak perlu kayak gitu. Langsung aja, tadi A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 10, gitu. Betul, jadi lebih ringkas gitu kode kitanya, jadi nggak terlalu banyak barisnya. Itu ya, cara multiple sama cara single. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Nah, ini tadi ya, kita udah singgung sebelumnya. Untuk memeriksa tipe data dalam Python, kita pakai perintah ini ya, type. TYPE. Untuk mengetahui tipe data apa gitu dari variabel kita yang kita definisikan. Misalnya kalau ini berarti kalau Madura berarti string gitu. Kalau Kalau 50 berarti integer kayak gitu. Nah, ini jenis-jenis tipe data dalam Python. Jadi ada boolean. Boolean itu hasilnya true atau false ya. Nggak pahamnya di sebelah mana. Kalau nggak paham nanya ya. Nggak apa-apa, kalau nggak paham nanya aja. Takutnya nanti aja deh nanyanya gitu. Terus ke makin lama makin ini bingung, keseret-seret gitu. Kalau misalnya aku kecepatan juga bilang aja ya. Nah, ini jenis-jenis tipe data yang ada di Python. Nah, biasanya kalau boolean itu digunakannya di percabangannya atau if. Contohnya kayak 10 lebih dari 5 gitu. Ini true. Nah, ini contoh tipe data boolean. 10 kurang dari 5. Ini false gitu. Ini contoh tipe data boolean ya. Biasanya dipakainya di if. If misalnya 10 kurang dari 5. Misalnya bilangan gitu ya. Bilangan. Nah, bilangan sama dengan 10 gitu. If bilangan kurang dari 10 itu adalah print bilangan satuan gitu ya. So, if bilangan kurang dari 100, misalnya itu
bilangan puluhan gitu. Else misalnya kita berinya ribuan gitu. Ratusan atau misalnya. Salah. Exit. Else titik 2 ya. Nih kalau misalnya ada error, kita lihat di line berapa errornya, terus biasanya udah ditunjukin nih di sebelah sini nih errornya gitu. Jadi kita langsung bisa, oh di line 8 nih, di baris ke-8, terus di setelah else, ditunjukinnya kan ini ya, setelah else. Oh ternyata aku tadi kurang titik 2 gitu. Nah, ini jadi 15 kan, 15 kurang dari 10. Itu kan false ya, berarti yang ini tidak dieksekusi. Bilangan kurang dari 20, bilangannya kan 15, berarti kan true. Maka dia diberinya bilangan belasan gitu. Kalau misalnya ininya 150, berarti dia masuknya ke bilangan ratusan atau ribuan, masuknya ke sini karena dia 150 kurang dari 10 false, 150 kurang dari 20 false, salah gitu ya, bilangan kurang dari 100 salah juga, berarti masuknya ke sini gitu. Nah yang ini ya, Gimana ya Bu ya? Mau lihat komennya itu gimana? lihat apa? Komen. Iya. Ini diketik aja CMD. CMD. Ketik di startnya CMD, terus nanti ada comment prompt. Kalau di iOS gimana Bu? Kalau di iOS pakai Visual Studio ya. Iya, kalau misalnya kita ketik di Python gitu langsung muncul ya Bu ya? Apa? Lu ketik misalnya Apa kenapa? Kayaknya Misalnya kalau Bu, di iOS nggak bisa pakai Notepad, harus pakai Visual Studio. oh itu Bu, kalau misalnya tulis di Python langsung muncul di Visual Studio gitu Bu? Iya, coba lihat tutorial buat di Visual Studio-nya. oke. Ada pilihannya kok, kan banyak tuh bahasa-bahasanya yang di Visual Studio, pilihnya yang Python gitu. Kalau nggak muncul berarti masih ada yang salah Bu? Itunya Python-nya udah berhasil di-install belum? Udah Bu? Udah. Harusnya sih muncul di Visual Studio-nya kalau misalnya Python-nya udah ke-install. Apa harus dihubungkan dulu Bu? Dihubungkan gimana? Coba di screenshotin deh itunya ke WA-in. Oke Bu. Itu mungkin kalau misalnya masih susah, sekarang sementara pakai yang Python online dulu aja. Kalau misalnya masih belum berhasil ya. Yang ini yang online Python ya. Supaya bisa ngikutin ininya, kodenya. Kayaknya udah pada berhasil semua Python-nya. Ya.
Nah, tadi yang sebelah sini itu merupakan tipe boolean ya. Jadi dia keluarannya true atau false gitu. Jadi kalau benar, kalau yang di bagian ininya benar, maka perintah yang di bawahnya akan dilakukan. Kalau yang di bagian sininya salah, berarti perintah yang ini tidak akan dilakukan gitu. Contohnya kayak tadi yang 150 kan tidak kurang dari 10 ya, berarti yang ini salah. Maka perintah yang ini tidak dilakukan, tidak di print bilangan satuan, tapi yang di print adalah yang terakhir ini. Jadi yang tipe data boolean ini erat kaitannya dengan percabangan ya. Nanti kita akan belajar tentang percabangan di pertemuan sendiri. Terus tipe data yang kedua itu string. String itu adalah karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain yang diapit dengan tanda kutip ya. Kutipnya boleh 2, boleh 1. Asalkan kalau misalnya di depannya 2, maka di belakangnya 2 gitu. Jadi sepasang gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya ini di depannya kutip 2, maka belakangnya kutip 2. Kalau depannya kutip 1, ya belakangnya juga kutip 1. Nah, si tipe data string juga bisa berupa angka. Kayak tadi yang ini, kalau ini dikasih kutip, dia tipenya akan jadi string ya. Walaupun dia isinya angka, tapi karena dikasih kutip, dia akan jadi string. Nah, kemudian tipe data ketiga itu integer, yaitu menyatakan bilangan bulat. Kalau float, dia bilangan yang punya koma alias bilangan pecahan atau desimal gitu ya. Kalau heksadesimal itu menyatakan bilangan dalam format heksa, tapi kalau di sini jarang digunakan ya. Bilangan heksa ini biasanya digunakan untuk di web gitu, yang HTML-nya yang menyatakan warna gitu kan. Kode HTML warna itu biasanya pakai heksadesimal. Terus ada juga bilangan kompleks. Biasanya untuk ini ya, kayak persamaan matematika gitu yang menggunakan angka real atau imajiner itu bisa pakai bilangan kompleks. Nah, kalau yang list, tuple, dan dictionary ini adalah tipe data koleksi. Nah, kalau list dia tipe datanya dalam satu variabel, dia bisa mempunyai beberapa data gitu ya, kayak kumpulan data gitu. Tapi kalau list bisa diubah, kalau tuple tidak bisa diubah isinya.